Kabar horor. Sebuah kisah tentang seorang perawat yang ditugaskan di suatu daerah pedalaman desa terpencil, yang ternyata desa itu menyimpan rahasia yang besar. Ada yang tahu, ada yang mau tahu, dan tak ada yang membiarkanmu keluar hidup-hidup dengan membawa rahasia besar. Inilah sebuah kisah yang paling menegangkan. Untuk itu, bagi para sahabat yang menyaksikan cerita ini, siapkan semuanya, mulai dari mental, tegangan, takutan, apalagi jangan lupa siapkan juga cemilan-cemilan yang membantu Anda untuk mengurangi rasa takut akan kisah yang seram ini. Langsung saja, mari kita ikuti kisahnya. Diana mengemas barangnya dengan cepat, melihat matahari yang semakin meninggi dan mobil yang sudah terparkir rapi di depan asrama. "Diana, cepetan, udah ditunggu, mobilnya sudah datang," kata Nina dengan kesal. Diana pun tak kalah kesalnya. Keberangkatan yang dijanjikan besok mendadak dimajukan tanpa sepengetahuannya. Diana memasukkan helai baju terakhirnya sebelum akhirnya menutup resleting tas, lalu menentengnya menuju mobil. Sesudah menaruh tas di bagasi mobil, Diana kembali masuk ke ruang tamu, menunggu Suster Mary datang. Saat Suster Mary datang, Diana, Nina, dan Susan pun mendekat. Tak banyak yang Suster Mary katakan, hanya 2 kalimat. "Kalian datang sebagai tamu, pastikan attitude dan tata krama dijunjung tinggi, yang sopan. Di sana desa terpencil, jangan samakan dengan Jakarta. Di sana segala sesuatu lebih sensitif, yang hati-hati." 2 wejangan dari Suster Mary masih terdengar segar saat sopir mulai menjalankan mobilnya menjauhi asrama. Sebenarnya, jika bisa memilih, Diana lebih suka ditugaskan di desa. Tempatnya ditugaskan tahun kemarin. Selain desanya yang padat penduduk, sinyal dan listrik juga lancar. Begitupun saat membutuhkan barang. Katanya desa yang akan kita datangi itu berbau mistis," kata Nina sambil memegang bahunya. Bukan lagi. Bahkan julukan untuk desa itu pun desa tak kasat mata. Barang siapa berniat jahat sama warga desa itu nggak akan kelihatan. Dan barang siapa yang tetap nekat ke sana dengan niat jahat, nggak akan bisa pulang, disesatin di hutan itu dan hilang. Nina yang mendengar perkataan Susan menyiratkan ekspresi takutnya dengan kening yang berkerut. Sedangkan Diana sendiri yang tadi hanya diam, wajahnya terus mengamati sepanjang jalan yang mulai menjauh dari kota Jakarta. Perjalanan yang ditempuh lumayan panjang, sekitar 2 hari 2 malam. Itu pun jika tidak macet dan berjalan sesuai rencana. Siang berganti malam membuat mereka berhenti sejenak pada sebuah penginapan. Penginapannya tua, dari luar terlihat mengerikan namun nyaman. Mengingat satu kamar hanya diisi berdua, akhirnya Diana mengalah.
Ya sudah, nggak apa-apa. Kalian tidur berdua saja, aku yang sendiri, kata Diana. Nina dan Susan mengangguk paham, lalu masuk ke kamar sebelah. Begitupun Diana. Diana merebahkan dirinya di kasur setelah membersihkan diri. Kembali, dia teringat malam sebelum keberangkatannya. Diana merogoh sebuah kotak kayu yang bertuliskan aksara Jawa. Kotak yang diberikan oleh seniornya, Suster Mary, kepadanya. Ini untuk berjaga-jaga, kata Suster Mary kepada Diana. Sebagai seseorang yang tidak percaya hal mistis, kotak itu dimasukkannya lagi ke dalam tas tanpa pernah dibuka. Dari awal Suster Mary memberikannya pada Diana pun, Diana sama sekali tidak tertarik. Baginya, sesuatu seperti jimat bukannya melindungi, tapi malah mengundang. Namun, tetap dibawanya kotak itu hanya supaya Suster Mary tidak tersinggung. Ada satu hal yang membuat Diana tak suka kepada Suster Mary. Sikapnya yang dingin seperti tidak memiliki ekspresi, juga sikap Suster Mary yang tidak suka dibantah. Namun, apa jadinya jika tidak ada Suster Mary? Diana yang seorang yatim piatu tak mungkin bisa menjadi bidan. Begitupun Susan dan Nina tidak akan bisa menjadi ahli gizi dan seorang perawat. Diana, Susan, dan Nina adalah anak dari panti asuhan berbeda. Mereka dipilih, dididik, dan diasuh untuk mengabdikan diri pada rumah sakit tertua di Jakarta. Itulah alasannya, mau mereka ditugaskan di pinggir jurang sekalipun, mereka tidak akan bisa menolak. Singkat cerita, keesokan paginya, Diana, Susan, dan Nina kembali melanjutkan perjalanan. Jalan yang tadinya ramai berubah menjadi sepi. Di sepanjang jalan pun tak ada kios ataupun toko. Yang terdapat di sepanjang jalan hanyalah pohon besar yang menjulang tinggi dan rantingnya menutup pandangan saat orang menengadah ke langit, membuat hari yang masih sore terlihat lebih gelap. Jalan yang tadinya mulus berganti dengan jalan berbatu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 19:14 atau jam 7 lebih sore hari. Pada jam 8 malam, mobil berhenti di suatu rumah kayu. Neng, semua tidur di sini malam ini. Besok baru Neng semua diantar untuk masuk ke desa itu. Desanya ada di balik bukit itu. Diana memandang ke arah tangan Mang Yayan yang menunjuk pada sebuah bukit. Itu gunung, Mang, kata Susan. Hehehe, mau itu gunung atau bukit, yang pasti desanya ada di baliknya, Neng. Istirahat yang cukup. Besok pagi-pagi buta, Neng semuanya diantar ke sana. Biar sampai ke sana gak kemalaman kita. Kata Mang Yayan dengan mimik muka serius. Emangnya kalau kemalaman kenapa, Mang? Tanya Susan penasaran. Mang Yayan mengernyitkan dahi sebelum akhirnya menjawab. Widih, kalau kemalaman desanya nggak kelihatan, kata Mang Yayan setengah melotot. Kan pakai sensor, Mang, kata Diana acuh. Mang Yayan hanya menggelengkan kepala menanggapi perkataan Diana. Neng, jangan kebanyakan ngelamun ya, kata Mang Yayan menyentuh bahu si Nina. Diana baru sadar jika sedari tadi Nina hanya diam tak bersuara. Iya, Mang, iya, kata Nina pelan. Kamu kenapa? Gak enak badan?
Tanya Susan khawatir. Iya, rasanya aku masuk angin, San. Kata Nina sembari memegang perutnya. Ya sudah, ayo masuk, istirahat. Kita masuk dulu ya, Mang. Kata Diana. Mangga, mangga. Kata Mang Yayan. Setelah menurunkan semua barang-barang, Mang Yayan pamit, meninggalkan Diana, Nina dan Susan di ambang pintu rumah. Diana mengetuk pintu beberapa kali. Sampai akhirnya pintu itu terbuka, menampakkan seorang perempuan paruh baya. Perempuan itu bertubuh ringkih, dengan rambut disanggul dan mengenakan kebaya. Mangga, Neng. Kata perempuan itu halus, membawa Diana dan yang lain pada tikar yang di tengahnya sudah terdapat 4 teh panas. Setelah duduk, Diana memberanikan diri bertanya. Habis ada tamu ya, Bu? Tanya Diana. Lah, kalian itu tamunya. Kata perempuan itu dengan Diana sambil mengernyitkan dahinya. Kok pas sekali tehnya, Bu? Sudah disediakan? Kata Diana melihat teh yang masih mengepul. Perempuan itu tersenyum simpul, namun tidak ada kerut di sudut matanya. Matanya pun menatap kosong. Saya sudah tahu kapan kalian akan datang. Saya juga tahu kalau teman kalian ini sedang gak enak badan. Katanya masih dengan senyuman itu. Nama saya Lasmini. Kata perempuan itu. Perut masih jelas di dahi Diana, namun disingkirkannya setumpuk tanya di kepalanya. Saya Diana, Bu. Ini Susan. Dan yang gak enak badan itu namanya Nina. Ibu Lasmini mengangguk. Diminum ya, mumpung masih panas. Susan menatap Diana, mungkin sama bingungnya dengan Diana. Namun karena tak enak hati, Diana mengambil teh itu lalu meminumnya. Diikuti Susan, lalu Nina. Tak ada yang aneh dari teh itu, sama saja dengan teh-teh yang lain. Setelah meneguk teh, Diana dan yang lain diantar ke tempat tidur. Mbak Diana, Panggil Lasmini. Iya, Bu. Saya cuma mau pesan, waktu besok kalian di hutan, jika ada yang memanggil, jangan pernah dijawab ya. Kata Ibu Lasmini. Maksudnya gimana ya, Bu? Bukannya menjawab, setelah mengatakan hal itu, Lasmini pergi begitu saja. Diana yang tadinya hanya bertanya-tanya, kini menjadi semakin penasaran. Dari tragedi teh, lalu jangan menjawab saat dipanggil. Walau dipikirkan berkali-kali, maksud dari perkataan Lasmini masih sukar dimengerti oleh Diana. Ayam berkokok, bising sekali. Diana mengucek matanya agar lekas terjaga. Dibangunkannya juga Susan yang memunggungi Diana. San, bangun San. Susan mengercip-ngercipkan matanya. Nina mana? Tanya Diana. Loh, tidurnya kan di sebelah kamu. Kata Susan parau. Ya terus di mana? Di kamar cuma kita berdua loh. Kata Diana bingung. Halah, palingan pipis. Nina itu penakut. Gak mungkin pipis tanpa ngebangunin salah satu di antara kita. Kata Diana. Tahu dia juga bukan bocah lagi. Kata si Susan. Diana bangun dari tempat tidur. Perasaan tadi ayam sudah berkokok, tapi masih gelap. Diana menuju ruangan dengan tungku yang menyala. Sedangkan Nina duduk di depannya, di depan tungku itu, seperti sedang menghangatkan diri.
Gimana, Dok? Gimana rasanya pulang? Diana mengernyitkan dahi, tak mengerti apa yang dikatakan oleh Nina. Kamu ngomong apa sih, Nah? Tanya Diana. Neng, 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 Neng. Semua ini gara-gara kamu. Mati kamu Suyati, mati kamu Suyati. Diana berlari berbarengan dengan pintu yang sudah dibuka oleh Susan. Kepala desa dan Susan memandang Diana dengan tatapan bingung. Nafas Diana masih memburu, masih terdengar samar-samar yang diucapkan entah oleh siapa. Neng, kenapa, Neng? Tanya seseorang yang ternyata itu adalah kepala desa dengan bingung. Iya, kamu kenapa? Bukannya tadi lagi nyari Nina? Diana tak menjawab, tak percaya dengan apa yang dia alami barusan. Maaf, saya potong sebentar. Tadi saya menemukan cewek pakai baju tidur warna pink lagi jalan. Ditanyain gak jawab, linglung, kata Pak Kades. Loh, dia rambutnya panjang lurus gak, Pak? Tanya Susan khawatir. Ya gak tahu pastinya, Neng. Mari ke rumah warga yang nemuin. Nina di dapur, tapi dia aneh, kata Diana memegang lehernya. Aneh gimana maksud kamu, Din? Tanya Susan bingung. Dia ngomong yang aku gak ngerti, kata Diana ngeri. Di dapur? Mari kita coba lihat, Neng, kata Pak Kades beranjak dari tempat duduknya. Setelah dicek, tak ada siapapun di dapur. Tadi di sini, Pak, di sini, kata Diana meyakinkan. Sudah, mari kita cek ke rumah warga. Siapa tahu yang ditemukan tadi teman kalian. Akhirnya Susan dan Nina setuju dan mengikuti Pak Kades ke rumah warga yang dimaksud. Diana dan Susan bergegas mengikuti Pak Kades. Matahari sudah nampak saat mereka sampai di rumah warga. Mana perempuan yang kamu temukan tadi? Tanya Pak Kades kepada warganya. Tanpa banyak pertanyaan, lelaki tua itu masuk ke dalam. Dan setelah beberapa saat, dibawanya perempuan itu dengan tatapan yang kosong. Nah, Nina, kata Susan sembari mendekati Nina. Temanmu ini saya temukan jalan dengan kaki telanjang. Pas saya tanya juga nggak jawab, kata seorang warga yang menemukan Nina. Diana menatap Nina dengan tatapan ngeri. Masih teringat jelas kengerian tadi. Lalu gimana, Pak? Kita harus sampai di desa sebelum pagi. Kalau bisa ditunda, bagus. Tapi bagaimana cara menunda? Sedangkan sinyal saja tidak ada, kata Susan. Ya, jelas tidak bisa ditunda. Saya saja untuk meyakinkan warga sudah susah. Bagaimana kalau sampai ditunda? Kata Pak Kades. Susah gimana ya, Pak? Tanya Diana. Mereka warga desa itu lebih percaya sama dukun daripada dengan tenaga medis, Neng, jawab Pak Kades. Mending jenengan ini bawa saja ke Ndoho. Siapa tahu bisa ditangani dengan cepat. Matahari semakin tinggi loh, Pak Kades. Bahaya buat mereka kalau sampai kemalaman, kata lelaki tua itu khawatir. Baik, begini saja. Kita ke Pak Ndoho ya. Kita tanya bagaimana baiknya, kata Pak Kades. Siapa itu Pak Ndoho, Pak? Tanya Susan. Sudah, kalian ikut saja. Susah menjelaskan pada kalian yang tidak percaya, kata Pak Kades. Susan menurut. Diana pun sama. Tak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Dirangkulnya Nina untuk menemui orang yang dimaksud itu. Diana mengerutkan keningnya
saat Pak Kades keluar dari jalan setapak, menembus rerumputan yang tingginya sampai ke dada. "Di, kok nggak lewat jalan setapak ya?" tanya Susan. "Oh, mungkin jalan pintas," jawab Diana mencoba berpikir jernih. Diana memandang lelaki tua yang merangkul Nina. Tatapannya bertemu dengan tatapan Nina yang sedari tadi melihat ke arahnya sembari menyeringai. "San, apa bener ya Nina dari tadi ngeliatin aku?" tanya Diana merinding. "Oh, enggak kok," kata Susan melihat ke arah Nina. "Tapi dia lagi ngeliatin aku, San," kata Diana memandang ke arah Nina. Susan tidak menanggapi Diana, tetap fokus ke punggung Pak Kades agar tidak ketinggalan melihat rumput semakin panjang. Pak Kades berhenti pada rumah panggung dari kayu. Rumahnya benar-benar terpencil. Sama sekali tak ada tetangga, dan di sekelilingnya ditumbuhi bambu kuning dengan pohon beringin tepat di belakang rumah itu. "Astaga," kata Diana memikirkan siapa gerangan orang yang mau tinggal di rumah itu. Daripada rumah itu lebih terlihat seperti sarang setan. Pak Ndoho, Pak," teriak Pak Kades dari bawah rumah. Suara derit pintu membuat semua orang mata terfokus pada rumah tersebut. Dari dalam keluar seseorang dengan baju serba hitam dengan udeng di kepalanya. Raut wajahnya seperti terkejut saat melihat ke arah Diana. Namun segera disingkirkannya raut wajah tersebut. "Ono opo? Ada apa?" kata orang itu. "Tolongan wadon iku, Pak. Dene linglung, aku gak iso nangani. Tolong perempuan itu, Pak, dia linglung. Saya tidak bisa menangani," kata Pak Kades kepada orang tua itu. Pak Ndoho manggut-manggut mengamati Nina sebelum akhirnya menyuruh masuk. Ayo masuk dulu." Dari dalam saja bau dupa sudah sangat menyengat, mengingatkan Diana pada bau kamarnya Suster Mary. "Monggo, lenggah. Silakan duduk." Semuanya menurut, duduk bersila berhadap-hadapan dengan Bapak Ndoho. Namun ada hal yang membuat Diana sedari tadi merasa risih. Perasaan yang linglung itu Nina. Namun sedari tadi tatapan Pak Ndoho berfokus pada Diana. "Gimana, Su? Rasanya pulang?" kata Pak Ndoho. Maksudnya gimana ya, Pak? Saya Diana." Pak Ndoho menatap Diana lekat, namun tak melanjutkan kata-katanya. "Ndoho, ojo bertele-tele. Bocah iki kudu teko nang desa saurunge wengi. Ndoho, jangan bertele-tele. Anak ini harus sudah sampai ke desa sebelum malam. Anak perempuan ini cuma wadah, badannya lemah jadi gampang buat dimasukin. Kalian sudah ketemu Lasmini?" tanya Pak Kades. Sudah, Pak," kata Susan. Pak Kades dan lelaki tua itu menatap kaget ke arah Susan yang menjawab tanpa beban. "Lasmini?" tanya Pak Kades ke Pak Ndoho. Ya. Sepertinya dia datang untuk memperingatkan. Seperti 20 tahun silam," kata Pak Ndoho menatap Pak Kades dengan tatapan penuh arti. "Walah, mokal kamu, bohong kamu," kata Pak Kades dengan tatapan tak percaya. "Bocah iki mulih des, Pak Kades. Muter kedaden 20 tahun kepungkur. Bocah linglung kuwi mung wadah, kabeh bakal kedaden maneh. Anak ini pulang, Pak Kades.
Kembali ke kejadian 20 tahun silam. Anak linglung itu hanya wadah. Semua akan terjadi kembali, kata Ndoho dengan wajah prihatin. Diana tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan. Susan pun sama. Yang bisa Diana tangkap adalah pernah ada kejadian besar 20 tahun yang lalu dan ada hubungannya dengan Lasmini. gelem ora gelem bocah iki kudu rono. Mau tidak mau anak ini harus ke sana, kata Pak Kades meminta. Kades, kok tidak berubah-berubah, kata Pak Ndoho. Namun paham dengan perintah Pak Kades, Pak Ndoho menyuruh lelaki tua itu untuk mendekatkan Nina. Dipegangnya kepala Nina dengan bibir yang terus bergerak, seperti tengah melafalkan mantra. Asu. Anak kiri iki arep dolanan karo aku, ha? Anak anjing ini mau main-main sama aku, ha? Nina meracau dengan intonasi tinggi. Namun bahasanya sama sekali tak dimengerti oleh Diana. Metuwo teko bocah iki. Bocah iki ora salah. Lah ancen teko wayahmu, aku ora arep melu andil. Keluar dari anak ini. Anak ini tidak salah. Jika datang bagianmu, saya tidak akan ikut campur, kata Pak Doho dengan tegas. Tak cekel omonganmu. Saya pegang kata-katamu ya, kata si Nina yang kerasukan. Setelah beberapa percakapan, akhirnya Nina lunglai. Entah apa yang sudah terjadi padanya. Semuanya di luar nalar. Kenapa khawatir sama temanmu? Tanya Pak Ndoho tajam pada Diana. Dia kan teman saya, Pak. Ya wajar jika saya khawatir, jawab Diana bingung. Yang harus kamu khawatirkan itu diri kamu sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, satu desa gak ada yang bisa bantu, kata Pak Ndoho. Diana mengernyitkan dahinya, bingung dengan yang barusan Pak Ndoho katakan. Ngene ae Kades. Bocah loro iku budalno dhisik. Bocah iki ben tak terne sesuk. Gini saja Pak Kades. Bocah yang dua itu berangkatkan dulu. Bocah yang satu lagi biar saya antarkan sendiri besok, kata Pak Ndoho mencari jalan tengah. Pak Kades seperti menimang-nimang usulan yang diajukan Bapak Ndoho. Gak apa-apa Pak, besok kita cuma pengenalan program kerja kita kok. Jadi kita gak masalah jika Nina menyusul. Yang penting ada saya dan Diana untuk mewakilkan, kata Susan. Setelah mendengar pernyataan Susan, akhirnya Pak Kades pun setuju. Mereka semuanya berpamitan meninggalkan Nina di rumahnya Pak Ndoho. Pak, sebenarnya siapa sih Lasmini? Tanya Diana setelah jauh dari rumah. Saya tidak bisa menjelaskan. Hanya saja seharusnya kamu tidak pernah bertemu dia. Dan saya berharap itu terjadi. Sayangnya dia menemuimu dan saya tidak bisa berbuat banyak, kata Pak Kades dengan tatapan datar. Maksudnya Pak? Tanya Diana. Nanti sesampainya di rumah, langsung kemasi barang kalian cepat dan langsung berangkat saat semua siap. Nanti akan ada 2 orang yang mengantar kalian. Jangan bertele-tele jika tidak mau kemalaman, kata Pak Kades. Entah mengapa, semenjak kedatangan untuk menemui Pak Ndoho, Pak Kades mendadak dingin, sangat dingin malahan. Bahkan pertanyaan Diana pun sengaja dihindari. Diana dan Susan sudah siap dengan carrier yang mereka sandarkan pada kursi depan rumah. Saat 2 orang laki-laki seusia mereka dan laki-laki tua yang tadi mengantar mereka sampai di teras
dengan didampingi Pak Kades. Tatapannya lebih bersahabat ketimbang raut wajah Pak Kades dan laki-laki tua yang sedari tadi muram. Ayo Mbak, mari kita antar. Saya Dimas. Saya Susan, ini Diana teman saya, jawab Susan ramah. Maaf ya Pak, dari tadi kita belum saling kenal. Bapak namanya siapa? Tanya Susan sembari mengeluarkan tangan. Saya Usman, jawab lelaki tua menyambut uluran tangan. Ini senter, sudah dipastikan kalian sampai di tengah hutan malam hari. Jadi jangan sekali-kali kalian memisahkan diri. Jangan aneh-aneh, ada pantangan. Yang lain biar Pak Usman yang menjelaskan ya, kata Pak Kades mengelurkan 2 buah senter. Setelah semua dirasa siap, Diana dan Susan pun berangkat. Jalan yang mereka perkirakan, jalan setapak, ternyata salah besar. Berkali-kali Pak Usman menggerakkan celuritnya lincah untuk memangkas setiap rumput yang menjulang tinggi. Gila, ini mah kalau kita tinggali, kita nggak akan ngerti jalan balik, Din, kata Susan melihat hutan yang benar-benar seperti tidak pernah dijamah orang. Bagaimana tidak, Pak Usman saja harus membuat jalan, menandakan dia tak pernah ke sana, ke desa sebelah. Seperti yang sudah diperkirakan, mereka sampai ke tengah hutan dengan keadaan langit sudah gelap. Pak Usman memutuskan untuk istirahat sejenak. In, kebelet pipis nih, kata Susan memelas. Gila kamu, keadaan kayak gini masih sempet kebelet pipis, kata Diana kesal. Please, ujuk Susan. Duh, ya. Setelah diizinkan, akhirnya dengan berat hati Diana menjauh sedikit dari Pak Usman dan Dimas. Susan masuk ke semak-semak, sedikit menjauh dari Diana. Posisinya yang jongkok membuat badannya membaur dengan rumput. Mendengar teriakan dari sekitar posisi Susan pipis, sontak Diana panik dan masuk di antara semak-semak mencari sumber suara, takut jika Susan ini digigit ular. San, teriak Diana sembari mengarahkan senter ke sekitar. Diana, di sini Diana. Diana mengikuti sumber suara yang semakin lama membawanya semakin masuk ke semak-semak. Namun semakin diikuti, suara itu semakin jauh. Diana, Diana, aku di sini. Panggil Susan panik saat melihat Diana yang semakin masuk ke semak-semak. Susan, Diana berbalik dan mendapati lampu senter yang mengarah ke arahnya. Gak mungkin. Aku sudah sejauh ini. Kalau Susan di sana terus yang memanggil, kata Diana merasa aneh. Suyati, piye rasane mulai? Jantung Diana berdegup kencang mendapati suara yang begitu dekat tepat di telinganya. Nafasnya memburu untuk beberapa saat. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Diana, teriak Susan. Teriakan itu membuat Diana tersadar. Kembali lagi diingatan Diana pesan Lasmini kepadanya. Kalau ada yang memanggil, jangan menjawab. Diana tak menghiraukan suara itu, walau ketakutannya sangat nyata. Dia mencoba fokus pada arah sinar senternya milik Susan. Takut ya? Ada suara anak kecil seperti tepat di bawahnya. Suyati. Suara besar tepat di telinga kanannya. Suara demi suara membuat Diana ingin menangis saat itu juga. Karena bukan hanya satu, melainkan banyak sekali suara di sekitarnya yang membuatnya bergidik ngeri. Namun sekuat tenaga tak dihiraukan. Saat sinar senter itu sudah semakin dekat, sebuah tangan menarik pundaknya.
Meteko jatahmu, hampir tiba giliranmu. Suara terakhir membuat Diana menepis tangan itu dari lengannya. Setelahnya sekuat tenaga ia lari sampai pada lampu senter dan terduduk lemas. Din, Diana, Din. Panggil Susan sembari mengguncang-guncangkan badan Diana. Diana mendengar panggilan Susan, namun semua badannya masih bergetar dan mulutnya terlalu keluh untuk sekedar menjawab. Biayaan wis diomongi ojo adoh-adoh, malah turut jelundengan. Ceroboh, sudah dibilang jangan jauh-jauh, malah sampai ke prosok, kata Pak Usman dengan intonasi tinggi. Maaf Pak, tapi saya gak paham Pak Usman bilang, kata Susan menunduk. Oh toh Pak, bocah keweden kok malah diketak. Kenapa sih Pak? Orang ketakutan kok malah dibentak, jawab Dimas sembari membantu Diana berdiri. Sudah, kita lanjutkan perjalanan. Jangan ada lagi yang mau pipis dan sebagainya. Kalau kalian bergegas, sebelum tengah malam kita sudah bisa sampai ke desa, kata Pak Usman yang enggan mengulang kata-katanya dan bergegas mendahului Susan dan Dimas yang membopong Diana. Dan benar saja, sebelum tengah malam, walau berjalan pelan, Susan, Diana dan yang lain sudah sampai di gerbang desa dengan selamat. Desa Rowo Telu, tertulis di gapura bagian depan. Diana berjalan paling akhir saat memasuki desa tersebut, mengumpulkan hal-hal yang mengganjal sepanjang perjalanannya ke sini. Semenjak Mang Yayan mengantar mereka ke desa ini, semua seakan menyudutkannya. Lasmini yang memperingatinya, Nina yang mengatakan hal-hal aneh dan menatapnya tajam, orang-orang yang terus menganggapnya sebagai orang lain, dan mendadak dingin setelah mengunjungi Pak Ndoho. Suyati? Siapa sih Su itu? Tanya Diana dalam hati. Kenapa aku yang disuruh hati-hati oleh Pak Ndoho? Kenapa harus aku yang menunggu giliran? Semua pertanyaan itu bergumul tak kunjung menemukan jawaban. Mata Susan menyapu sepanjang jalan yang gelap, mencoba mengingat setiap jalan yang dilewati. Dibandingkan memikirkan kejadian-kejadian ganjil, Susan lebih memilih mengamati keadaan. Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di sebuah rumah kayu. Rumahnya sangat besar dan terkesan seperti aula desa, namun terkesan sangat kuno jika dibanding desa-desa yang Susan dan Diana pernah tinggali. Dulu ini rumah sesepuh desa. Setelah orangnya meninggal, ini dijadikan tempat tinggal untuk tamu, kata Pak Usman singkat. Oh, jadi sempat ada yang datang ya Pak? Tanya Susan. Kalian yang pertama, kata Dimas yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Pak Usman. Tidak penting siapa yang pernah tinggal di sini atau tidak pernah ditinggali sekalipun. Selama ada tempat berteduh, saya rasa itu sudah cukup, kata Pak Usman. Susan merasa Pak Usman sedang menyembunyikan sesuatu, namun Susan sendiri enggan menanyakannya. Pesan saya, di sini orangnya sangat tertutup dan sangat sensitif. Mohon untuk menjaga tutur kata dan sopan santun. Dengan begitu, kalian datang dengan selamat, pulang pun utuh, kata Pak Usman memberi nasihat pada mereka. Setelah mengatakan itu, Pak Usman merogoh sesuatu di bawah keset. Setelah mendapatkannya, Pak Usman bergerak ke arah pintu, dan dipergunakannya barang itu tadi untuk membuka pintu. Emang gak bahaya Pak kalau kuncinya ditaruh di bawah keset? Rumah sebesar ini apa gak takut kemalingan? Tanya Susan penasaran. Nyuri saja kalau mau, tapi jangan berharap bisa pulang utuh. Kalau enggak, bagian tubuh kalian yang jadi gantinya,
Ya separuh lah yang waras yang akan diambil. Kata Pak Usman mencoba menahan tawanya, yang membuat Susan semakin yakin ini bukan saja tidak beres, namun juga membahayakan. Mbak Susan, Kata Dimas di belakang Susan, membuat Susan menoleh ke arahnya. Apa mas? Tanya Susan dengan suara yang sangat kecil. Dimas tidak menjawab. Namun setelah menjajarkan langkah kaki, dia menyelipkan selembar kertas pada Susan, yang langsung dia genggam dan dimasukkan ke saku celana. jadi di bawah ini adalah aula. Dapur terpisah tepat di belakang, dekat dengan kamar mandi. Sedang kamar kalian berdua di lantai 2 ya. Kata Pak Usman sembari menunjuk ke arah yang dimaksud. Jadi penjelasan program kesehatan besok di bawah ini Pak? Tanya Susan. Betul. Besok kalian bertemu dengan Pak Kades di desa ini. Beliau yang akan menjelaskan lebih banyak, kata Pak Usman. Susan mengangguk paham. Dan setelah Pak Usman dan Dimas pamit pulang, Susan dan Diana pun naik ke lantai atas, mengingat besok mereka akan menjelaskan program kerja kesehatan ke warga desa pagi-pagi sekali. Kamu merasa ada yang aneh gak sih? Tanya Diana yang sedari tadi diam. Sudah, kita fokus saja untuk pengenalan program kerja besok, jawab Susan sembari menaiki tangga yang terbuat dari kayu. Suara itu terasa sangat nyaring saat Susan dan Diana menaiki tangga yang terbuat dari kayu. Suaranya terdengar sangat ngilu di telinga, terlebih di rumah ini cuma ada mereka berdua. Sesampainya di atas, San, bukannya di rumah ini hanya kita berdua ya? Tanya Diana. Sudah, jangan menoleh ke belakang, kata Susan dengan nada bergetar. Diana mengangguk paham, mengamati setiap kamar. Mata Susan tertuju pada kamar yang pintunya terbuka. Sekuat tenaga, ia berlari sembari menggandeng tangan Diana, memasuki kamar itu dan menutupnya rapat-rapat. Nafas Diana memburu saat dirinya berhasil masuk ke kamar. Gila, kata Susan mengelap keringatnya. Seisi rumah terang, namun suasananya sangat mencekam. Singkat cerita, malam pun berganti pagi, diawali dengan ketukan pintu di lantai bawah, membuat Susan mengernyitkan dahinya, menahan ngilu di sekujur badan akibat tidur dengan posisi duduk menahan pintu. Duh, tulang rasanya mau keluar dari tempatnya. Kata Diana memegangi punggung. Belum saja hendak mengeluhkan hal yang sama, Susan lebih dulu meraup sadar. Turun. Hari ini pengenalan proker, kata Susan kalap. Mereka bergegas turun dengan keadaan berantakan. Baju yang sedari malam melekat saja belum lepas dari badan akibat kejadian semalam. Selamat pagi, kata seorang bapak dari ambang pintu. Selamat pagi Pak, maaf kita belum siap-siap, tapi bukannya nanti acaranya jam 9 pagi. Maaf, ini saja matahari masih malu-malu, kata Susan dengan sungkan. Boleh saya masuk? Saya ingin menjelaskan sedikit, kata bapak itu. Silakan Pak, kata Susan membuka pintu lebar-lebar. Tutup saja pintunya, nanti anginnya masuk, masih pagi jadi masih dingin, kata bapak itu dengan senyum ramah. Diana mengamati bapak-bapak itu dengan seksama, seperti pernah melihatnya, namun terlihat samar. Susan menutup pintu pelan. Memang benar, udara dari luar sangat dingin. Terlebih matahari saja masih malu-malu menampakkan diri. Perkenalkan, saya Bowo. Saya kepala desa di desa Rawatelu ini.
kata Pak Bowo sambil mengulurkan tangan. Saya Susan, Pak. Saya Diana, Pak. Langsung ke intinya saja ya. Saya mau menyampaikan larangan-larangan di desa ini. Jadi tolong disimak ya mbak-mbak perawat. Pertama, semua aktivitas harus selesai sebelum tengah malam. Ya. Terus yang kedua, kalau ada yang manggil-manggil dari belakang, jangan pernah dijawab atau menoleh ke belakang. Ya. Terus yang ketiga, jangan mindahin atau nginjak sajen, pamali, dan yang paling penting, jangan ikut campur urusan warga desa. Itu saja yang saya sampaikan, Mbak. Saya mau pamit, kalian segeralah bersiap. Nanti anak-anak saya akan datang membawakan makanan, kata Pak Bowo bangkit dari tempat duduk. Belum sempat Susan menimpali, Pak Bowo mengisyaratkan untuk diam. Bingung juga sebenarnya dengan pembawaan beliau yang terburu-buru. Senyum ramah di awal kedatangannya pun menjadi pandangan seperti orang yang tidak nyaman. Kamu ngerasa gak sih, San? Ini kayak gak wajar, kata Diana frustasi. Oh, terus? Kamu mau pulang, nembus hutan, terus dimakan macan? Atau pulang selamat, utuh, tapi hilang separuh warasmu? Ingat, kita udah telanjur masuk, kata Susan tak kalah frustasi. Diana duduk sembari menutup mukanya. Kata-kata Susan memang ada benarnya. Gak bisa sembarangan keluar dari sini, mengingat jalan yang dilewatinya semalam terlalu susah untuk diingat. Apalagi hal yang ada di dalam hutan itu sendiri. Membayangkannya saja membuatnya merinding. Ayo mandi, kata Susan. Hah? Tanya Diana tak mengerti. Kamu mau ketemu sama warga desa dengan keadaan kucel? Bangun dan mandi. Habis itu baru kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan, kata Susan tegas. Diana memandang Susan dan mengangguk. Mau bagaimanapun juga, mereka adalah pelayan masyarakat. Dalam keadaan apapun, tugas harus diutamakan. Sepertinya itu juga menjadi pengalih fokus sesaat agar tak terus-menerus diliputi rasa takut. Ada sinyal gak? Tanya Susan sembari mengeringkan rambut. Oh, kamu masih mikir di desa ini ada sinyal? Tanya Diana jengkel. Oh ya sudah, cek data-datanya. Mana lagi anak Pak Kades yang mau bawa makanan? Kata Susan sembari memegang perutnya. Susan bergerak cepat ke arah pintu, lalu membukanya. Dari ambang pintu, terlihat anak perempuan dengan rambut yang dikepang dua dengan baju terusan berwarna biru muda. Di tangannya terdapat rantang 4 susun. Mbak, ini diutus Bapak. Kak, saya diutus Bapak, katanya. Diutus apa, Dek? Tanya Susan bingung. diutus ngeterno daharan, Mbak. Disuruh ngantar makanan, Mbak, kata anak itu sembari menunjuk rantang. Ini anak tanya apa, jawabnya apa, kata Susan dalam hati. Makasih ya, tanya Susan akhirnya saat anak itu menyodorkan rantang, yang dijawab dengan anggukan singkat, lalu berlari pergi begitu saja. Susan berjalan keluar ke ambang pintu. Sekarang matahari sudah sedikit membuka diri, memperlihatkan desa yang dihimpit beberapa gunung. Sampai seseorang yang memandangnya dari balik pohon merenggut fokusnya. Pandangan Susan terfokus pada seseorang yang tadinya dia pikir anak kecil. Pandang masih saja remang karena rimbun daun yang menghalau cahaya matahari. Nafas Susan memburu mengingat kejadian semalam. Kejadian saat dirinya pipis dan sesuatu membawa Diana masuk jauh ke rimbunnya rumput, lalu kembali dengan banyak mata yang bercahaya membuntutinya. Gak mungkin sampai sini, kata Susan tak percaya. Kenapa?
Tanya Diana membuat Susan terkaget dan hampir saja menjatuhkan rantang yang sedari tadi dia bawa. Hati-hati dong, katanya lapar, malah mau ditumpahin, umpat Diana. Enggak kok, ayo masuk, kata Susan terbata-bata. Cukup dirinya saja yang tahu. Memberitahu Diana hanya akan membawa perdebatan yang sudah mendingin. Diana membuka rantang makanan tersebut. Terdapat nasi, telur goreng, daging ayam dan pisang. Bukannya Diana tidak tahu kalau Susan tengah menyembunyikan sesuatu. Toh ekspresi dan hal semalam sudah cukup untuk mengetahui apa yang terjadi. Apa yang kamu lihat? Jangan pernah diceritakan ke aku. Toh yang diincar aku bukan kamu, kata Diana sembari menyendokkan nasi dan lauk untuk Susan. Din, kata Susan ingin menyanggah. Jangan disanggah atau menghiburku. Aku sudah cukup lama mengabdi ke rumah sakit sialan itu. Aku dan kamu pun sering datang ke desa-desa, tapi yang seperti ini bukannya hanya di desa ini ya, kata Diana dengan emosi yang ditahan. Sebelum datang ke sini, aku dikasih jimat. Lah kamu, Nina, enggak kan? Cuma aku. Sudah jelas Suster Mary tahu tempat ini membahayakan, tapi dia tetap ngirim aku ke sini. Untuk apa? Jelas untuk uang dari pemerintah. Kalau proker jalan, nama rumah sakit dan uang masuk kita. Tinggal nyari gantinya kalau sampai kenapa-napa. Diana merasakan bukan hanya ketakutan, namun amarah dan jengkel menjadi satu, menyeruak di dada hingga menimbulkan sesak. Susan menunduk, sebenarnya sedikit terperangah mendengar Suster Mary memberikan jimat, seakan kejadian ini sudah diperkirakan. Ayo makan, kata Diana dingin. Makan selagi sempat, orang sakit gak akan berguna di pelayanan hari ini, kata Diana memasukkan suapan nasi tanpa merasakan rasa dari makanan itu sendiri. Diikuti Susan yang memasukkan suapan nasi dengan pandangan kosong. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Namun yang datang tak lebih dari 8 orang. Padahal jika ditotal ada sekitar 50 kepala keluarga. Maaf ibu, bapak, ini yang lain pada kemana ya? Tanya Susan mencoba ramah. Di sawah, di kebun, di rumah. Di sini yang percaya dokter cuma sedikit. Yang lain kalau sakit ya ke Eyang Kakung, kata seorang ibu yang tengah hamil besar. Hus, jaga mulutmu itu, kata lelaki di sebelahnya. Susan mengamati. Sepertinya Eyang Kakung yang dimaksud itu seperti Pandoho. Emang Eyang Kakung itu siapa ya? Tanya Susan mencoba menguli. Sesepuh desa ini, kata bapak itu menepuk paha istrinya saat hendak menjawab. Dari sekian orang baru, pasutri ini yang berbicara satu sama lain, tidak menggunakan bahasa daerah, dan dari pakaiannya, sepertinya mereka orang kota. Baik, langsung kita mulai saja ya Pak, Bu. Nanti bisa minta tolong untuk disebarkan ke yang lain saja, kata Diana mendahului. Perkenalkan, saya Diana, saya bidan. Jadi jika ibu atau istri dan warga yang lain merasakan keluhan seputar kehamilan atau mau konsultasi program kehamilan, segala yang berbau itu bisa langsung konsultasi ke saya ya Bu, Pak, kata Diana. Saya Susan, saya di bidang kesehatan. Saya setiap minggunya akan membahas pola hidup, kesehatan pangan, kesehatan lingkungan, dan lain-lain, kata Susan singkat. Sekaligus menjelaskan prosesi Nina sebagai perawat dan alasan kenapa Nina belum bisa memperkenalkan diri secara langsung. Setelah selesai membahas proker, Diana pun langsung naik ke atas. Mau kemana? Tanya Susan. Ngambil dompet. Untuk? Tanya Susan bingung lagi. Kalau mau nyari informasi, pertama-tama kita harus ke warung, kata Diana acuh.
Baginya tempat informasi terbaik adalah warung kopi. Sedari tadi berjalan, rasanya hampir frustasi karena tak ada satupun warung yang buka. Ditambah jalan masih asing bagi Susan dan Diana. Jarak rumah satu ke rumah yang lain pun berjauhan. Sampai akhirnya mereka menemukan satu warung yang ramai sekali. Satu-satunya warung yang buka. "Tuh buka tuh Din, mana rame lagi," kata Susan. Ayo, jawab Diana sembari menarik tangan Susan. Sesampainya di ambang pintu, beberapa orang menatap Diana dan Susan dengan tatapan tanda tanya. Mungkin karena Susan dan Diana masih baru di sini. "Loh Bu Bidan," sapa ibu warung antusias. Ibu itu adalah ibu yang sempat Susan tanya saat pengenalan broker. Kebetulan yang menyenangkan, batin Susan. "Loh ibu," jawab Diana antusias. "Mau nyari apa Bu Bidan?" tanya ibu ramah. "Kopinya satu ya Bu, teh panasnya satu," jawab Diana mengingat Susan memiliki riwayat penyakit mah. "Oh tunggu, silakan masuk," kata ibu pemilik warung itu. Diana dan Susan pun masuk, sembari memasang telinga baik-baik. Tatapan dari orang-orang sudah memudar, kembali fokus dengan obrolan masing-masing. "Jenengan pun adol wedhus Pak?" "Oh wis, di nani sore di kampung kulon. Saiki desane awake mung iso ternak, ora iso tandur. Wis 20 tahun kepungkur. Kesalahan didik ae dadi dawa urusane." Diana mengernyitkan dahinya. Dia mendengar pembicaraan obrolan orang-orang, dan tak ada satupun perkataan yang dia mengerti. "Ini Bu Bidan minumnya," kata ibu pemilik warung. "Oh makasih ya Bu, duduk di sini saja Bu, sekalian ngobrol," tawar Susan. "Oh boleh, jawab ibu itu juga duduk setelah mengembalikan nampan. "Ibu ngerti mereka ngomong apa?" tanya Susan. "Ya ngerti dong Bu, ibu ini dulu kecilnya di sini, lalu merantau karena sawahnya gagal panen terus. Mau dijual juga tanah warisan pamali, jadi ya merantau lah." "Padahal tanah pedesaan ya Bu, harusnya kan subur," jawab Diana. "Ya dulu sangat subur, walau warga desanya sedikit, perekonomian di sini tergolong maju, sayur, kopi, dan hasil kebun melimpah. Tapi sejak 20 tahun yang lalu mulai berubah," jawab ibu itu dengan tatapan menerawang, mencoba mengumpulkan memori-memori di masa lampau. "Berubah karena apa ya Bu?" tanya Susan. "Dulu sempat ada orang kota datang ke sini, melakukan semacam perjanjian dengan penunggu desa. Waktu itu syaratnya bayi yang netonya itu Selasa Wage. Waktu itu hanya ada satu bayi. Orang tuanya dibayar mahal agar anaknya bisa dijadikan tumbal. Uang sudah dikasih, namun ibu dari bayi itu tidak tega. Dibawanya bayi itu ke desa seberang, lalu ditolong oleh Ndoho, sesepuh desa seberang. Namun perjanjian dengan penunggu sudah dilakukan. Dan betapa marahnya penunggu itu saat tumbal yang dijanjikan tidak ada. Dan yang terkena imbas desa kami. Hasil panen selalu buruk, padahal sudah kita usahakan untuk mengganti tumbal itu dengan hewan ternak, namun tak pernah berhasil," kata ibu itu dengan suara sekecil mungkin. "Jadi hal itu Bu yang membuat tak ada akses jalan ke desa seberang?" tanya Susan. "Benar, saat itu semuanya marah, walau sebenarnya bukan salah desa seberang, melainkan salah orang kota dan sesepuh desa kami. Namun orang kampung dihasut kalau bayi itu jadi ditumbalkan dan tidak dibawa kabur, sudah pasti panen desa kita semakin besar. Oh, penunggu desa yang menjaga desa kita sedari dulu. Begitu kata sesepuh desa kami," kata ibu pemilik warung itu. Lalu kabar ibu bayi tersebut bagaimana Bu?" tanya Diana. "Ya dipasung warga hingga tewas.
sedang suaminya dijadikan ganti tumbal. Ya, namun bukannya senang, penunggu desa bahkan semakin marah. Anak itu sudah ditandai, nasib baik jika anak itu jauh dari desa, tapi kalau sampai kembali, sudah dipastikan dia tak akan selamat. Kalimat terakhir seperti menusuk jantung Diana. Jika memang benar yang ada di kepalanya adalah dia sendiri, nasib buruk sudah ada padanya. Ojo kok terus nih cerita iku Sri. Bocah iku ora perlu ngerti. Jangan kamu teruskan cerita itu Sri. Anak itu tidak perlu tahu, kata laki-laki tua dengan tatapan tajam. Ibu pemilik warung itu kaget, lalu menunduk ke lelaki tua itu. Sepurane mbah, sepurane, maaf mbah, maaf. Panggil Eyang Kakung, kata lelaki tua itu. Ya sepurane Eyang Kakung, maaf Eyang Kakung, maaf. Jawab ibu itu gemetaran sebelum akhirnya pergi. Sudah tahu kan, kamu sudah ditandai. Jadi lebih baik diam dan jangan sampai warga desa tahu. Karena kalau mereka tahu, habis kamu Suyati, kata orang tua itu kepada Diana. Biadab, kata Diana dingin, matanya memanas, mengetahui bahwa dia sudah disambut oleh penunggu di desa ini. Hal yang dianggap tabu bukan semacam kebetulan karena desa ini angker, tapi karena memang dia sudah ditandai. Lasmini itu bodoh. Kalau saja dia membiarkanmu jadi tumbal, ia tidak akan dipasung sampai mati pelan-pelan. Cukup mah, Anda kelewatan, kata Susan tajam. Lasmini, tanya Diana lebih ke dirinya sendiri. Susan menarik tangan Diana dengan paksa setelah menyelipkan selembar 50 ribuan di bawah gelas, membawa Diana kembali ke rumah. Langit hampir gelap saat Susan sampai ke rumah. Waktu masuk, Susan mendapati rantang makanan. Berarti tadi anak Pak Kades sudah sempat ke sini. Diana duduk dengan tatapan kosong. San, kalau bayi tumbal itu aku yang kita lihat di rumah itu, apakah ibuku? Bah! Pintu pun terbanting. Kamu jangan ngomong sembarangan. Semakin kamu tahu, mungkin saja semakin cepat penunggu itu datang, jawab Susan dengan suara bergetar. Sebentar lagi gelap. Apalagi yang akan terjadi ya? Tanya Diana pucat. Diana berlari menaiki tangga, meninggalkan Susan yang masih terpaku karena bantingan pintu tadi. Dibongkarnya seisi tas dengan kasar. Ketemu, kata Diana mengalungkan kalung yang sempat diberikan Suster Mary. Din, teriak Susan dari lantai bawah, membuat Diana buru-buru menuruni anak tangga. Namun betapa terkejutnya Diana saat separuh anak tangga yang dia turuni, lihat sosok besar tinggi dengan rambut menjuntai sampai ke tanah. Tangannya mengulur ke kepala Susan, menjambak sebagian rambutnya, lalu mengangkat rambut itu sampai kaki Susan tak menapak ke tanah. Sosok itu menatap Diana dengan matanya yang merah menyala, sedang taringnya keluar dari bibirnya yang berwarna merah darah. Wis tak enteni tekomu 20 tahun suwene. Bareng awakmu teko, awakmu arep dolanan karo aku Suyati. Sudah kutunggu 20 tahun lamanya. Setelah kamu datang, kamu mau main-main denganku Suyati. Diana membeku. Nafasnya kian memburu melihat sosok itu mulai menjulurkan lidahnya, menjilat seluruh muka Susan, dan setelahnya tertawa nyaring. Wis akeh nyawa ilang mergo awakmu. Munda awakmu melayu, munda akeh sing ilang, mati. Sudah banyak nyawa hilang karenamu.
Semakin kamu lari, semakin banyak yang hilang, mati. Din, rintis Susan mengalihkan pandangan sosok itu. Kenapa, Nduk? Nyapa, Nduk? Rokok kancamu awakmu bakal dadi salah sijine. Kenapa, nah? Gara-gara temanmu kamu akan jadi korban selanjutnya. Mati? Siapa saja yang sudah kamu bunuh, iblis? Tanya Diana dengan penuh emosi. Siapa? Semua yang berhubungan denganmu, bahkan temanmu yang dalam perjalanan pun sudah mati. Kutuntun hingga masuk ke jurang, menjadi satu dengan kaum kami. Biadab, itu sialan, teriak Susan membuat sosok itu semakin memelototkan matanya. Yang iblis adalah orang yang membuat perjanjian. Aku hanya mengambil bagian. Siapa yang membuat perjanjian? Hanya Diana galak. Alung itu. Kau berpikir itu jimat? Itu adalah pengikat. Sekali kau pakai, akan bisa lepas. Sejatinya kamu ditumbalkan untuk menjadi baturku. Salahkan netonmu. Betapa kamu sangat digandrungi bangsaku karena netonmu Selasa Wage. Sialan, iblis kalian semua, teriak Diana frustasi. Din, rintis Susan yang juga ikut frustasi. Lepaskan dia. Kalau yang kamu mau aku, cukup bawa aku saja, jawab Diana pasrah. Manusia, kata makhluk itu sembari melepas rambut Susan. Kamu tentu masih ingat tetuanya, kata makhluk itu mendekatkan wajahnya pada Susan. San, lari. Tanpa harus disuruh 2 kali, Susan berlari sekencang-kencangnya, menembus rimbunnya pohon. Tak ada yang gratis. Kalau bukan bagian tubuhmu untuk membayar, sudah bisa dipastikan separuh warasmu akan hilang. Petua itu terus terngiang-ngiang seiring langkah kaki yang melemah. Susan terjatuh. Badannya sudah tidak kuat berjalan. Dirasakannya tanah basah itu. Dia hanya seorang diri, tanpa tahu di mana jalan yang akan membawanya pulang. San, tolong aku, San, tolong aku. Astaga, rasanya memang separuh warasku akan hilang. Bahkan aku bisa mendengar suaramu, Nina. Jika kamu menjadi kaumnya, seenggaknya biarkan aku hidup. Takkan kubiarkan kamu hidup sendirian. Teriak suara tepat di telinga Susan. Kamu mati, kamu harus mati, baturi. Susan memegang-megang kepalanya. Suara itu terngiang-ngiang di kepalanya. Suara itu seperti berasal dari segala arah. Semuanya seperti sedang mentertawainya. Walau hanya suara, semua seakan lebih dekat dari angin. Kertas. Suara itu membuat Susan meraup sadar. Kertas. Di rogohnya kertas yang selalu Susan bawa. Dengan jantung yang seakan ingin keluar dari tempatnya, Susan kembali mengamati kertas itu. Aduh, gak bisa baca, gelap, teriak Susan frustasi. Jangan noleh ke belakang, kata seseorang dengan lembut. Siapa ya? Tanya Susan. Saya Lasmini. Kertas itu berisi penawaran. Baca dan lakukan penawaran itu. Dengan begitu warasmu akan tetap utuh. Aku bantu, ikuti ya. Ing jagat lelembut, nyuwun pengasih, tak tawarno awak kanggo pulih saka kebutekan pikir. Pulihno kanggo bagian awak sing kok pingini.
saiki aku Susan nimbali awakmu kanggo rembug. Di tengah makhluk aku meminta dikasihani, utawarkan badan agar pulih dan pikiran keruh. Pulihkan dengan bagian badan yang kamu mau. Sekarang aku Susan memanggilmu untuk bicara. Susan mengulangi dengan nada bergetar. Lambat laun, satu persatu wujud mulai terlihat. Dari anak kecil berkepala besar, wewe gombel, pocong, kuntilanak, perempuan setengah ular, sosok tinggi yang menjulang melebihi pohon, kakek tua berbaju putih, banyak seseorang berbaju hijau, dan sosok asap yang membentuk wujud manusia. Dan yang terakhir adalah sosok Nina. Semua wujud terlalu nyata untuk Susan yang sekalipun tak pernah melihat hal semacam itu. Susan yang kaget terduduk, menangis hingga suaranya habis. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sudah dia ucapkan. Omong no bocah iku, aku njaluk suarane. Bilang anak itu aku minta suaranya. Kata sosok itu. Dia minta suaramu, Kata sosok yang bernama Lasmini tersebut. Susan tak mampu berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Lambat laun, satu persatu, hilang hingga akhirnya gelap. Susan terbangun di pinggir jalan setapak. Ditemukan oleh Dimas yang hendak mencari makanan kambing. Loh, Mbak Susan. Susan membuka matanya. Dia pun selamat. Dan saat Susan hendak mengatakan sesuatu, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia menjadi bisu karena suaranya diambil oleh Dedemit, penunggu desa angker itu. Sudah Mbak, yang penting Mbak selamat, kata Dimas membopong Susan untuk mencari pertolongan. Dan bagaimana nasib Diana? Diana sudah pastinya menjadi tumbal yang dijanjikan oleh Demit, penunggu desa angker tersebut. Tamat.